tinggal nunggu waktu aja Pak jebolnya segini. Kalau musim hujan Danau Ria tuh penuh, warga sana harus segera dibuang ke sini. Memindahkan masalah ke masalah lain ini. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Perhatikan jalan aspal yang retak parah ini. Menurut Ketua RW 02 Kelapa Gading Barat Kodamar Jakarta Utara, jalan aspal yang retak parah ini akibat tanggul Kalisunter longsor. Ini adalah karena ada dibangun pembuangan air dari Danau Ria buang ke Kalisunter sini, mengakibatkan longsor sini. Tinggal nunggu waktu aja Pak jebolnya segini. Kalau musim hujan Danau Ria tuh penuh, warga sana harus segera dibuang ke sini. Ya banjir juga sana Pak. Ya memindahkan masalah ke masalah lain ini. Buang ke sini nggak ada masalah kompleks ini, tapi harus solusinya adalah ditanggul pakai beton ini. Beton sudah mudah-mudahan aman ini. Sobat Jelajah Jakarta, sebagaimana diungkapkan oleh Pak Amin tadi, bahwa air buangan dari Waduk Ria yang deras melalui pipa pembuangan menyebabkan tanggul lambat laun jebol. Maklumlah, dorongan air tersebut langsung ke arah tanggul sangat kuat. Pada tahun 2020, tanggul yang longsor sempat diperbaiki. Perbaikan tanggul hanya ditambah brojong. Oleh karena belum maksimal, tanggul tetap tergerus dengan dorongan air yang cukup hebat. Akibatnya, jalanan aspal tetap pecah. Pemprov DKI Jakarta saat itu hanya menambal aspal yang retak atau pecah. Aman, nggak ada masalah. Begitu ada pembuangan itu ya udah komplit kita, tapi SDA tetap bangun karena tekad DKI Jakarta Utara atau lurah ya nggak bisa berikut ya akhirnya. Ya tunggu waktu 2 tahun berikutnya pecah-pecah soal jalan sini, pecah-pecah. Ya ajukan langsung perbaiki Pak, nggak sampai setahun lah, 6 bulan perbaiki lah, langsung perbaiki. Cuma di aspal aja Pak, aspal aja. Pada akhir 2023 ini, akhirnya Dinas Sumber Daya Air SDA mengabulkan permohonan Ketua RW 02. Dinas SDA kemudian menggandeng kontraktor PT Waskita untuk menjalankan proyek penguatan tanggul dengan cara ditanam CCSP atau seed pile sebagaimana yang saat ini dilakukan. Sobat Jelajah Jakarta, sebetulnya Pak Amin sempat mengusulkan agar pipa pembuangan air dari Waduk Ria maupun rumah pompa Polomas itu tidak menghadap langsung ke tanggul, melainkan dimiringkan ke aliran Kali Sunter. Saya ajukan ke tahun 2020-an ya, kita diperbaiki lagi. Sekarang longsor lagi Pak, kami ajukan lagi. Saran saya memangnya dibuat itu mengalir ke arah sungai sana, atau dibuat ya tanggul-tanggul gini. Bila ini tidak ditanggul, jebol 11 RT 1 RW bisa habis ini Pak. Jadi warga sangat takut sekali ini Pak ya. Ya kan bawah kegerus, bawah kegerus akhirnya kan akan turun. Sarapan juga pernah lalu Pak, 100 meter ke sana juga begini ambles, kegerus, ya ambles. Kita ajukan ke Jakarta Utara, langsung ke DKI, tidak lanjuti di aspal doang aja sini. Tapi nggak dibuat tanggul seperti ini. Dengan direalisasikan proyek penguatan tanggul dengan menggunakan seed pile ini, Pak RW 02 sangat berterima kasih kepada Dinas SDA sebab permintaan beberapa tahun ini dikabulkan. Dan terima kasih saya selaku RW dibangun ini karena itu kok aman lah artinya. Kalau enggak, tinggal nunggu waktu aja Pak jebolnya segini. Terima kasih banyak kepada SDA DKI Jakarta.
kita lanjut ini. Sobat Jelajah Jakarta, sekedar info, sebelum ditanggul seperti ini, wilayah di RW 02 Kelapa Gading Barat, Kodamar, Jakarta Utara, banjir parah. Banjir parah terjadi pada tahun 2007. Ketinggian mencapai 80 cm sampai 2 meter. Oh banjir Pak, banjir. Ngeri. Bahkan harus dikeduk Pak, harus dikeduk, banjir. Di sini 80, di daerah pulau-pulau itu sampai 2 meter. Sudah sampai ulungan. Ke leher. Orang dewasa lah. Jadi kalau daerah sini 80 ketinggian. Mengisi di hotel semua. Total sudah. Ada yang mengisi di jalan tol, di pinggir jalan. Sobat Jelajah Jakarta, setelah ditanggul, banjir tidak terjadi lagi. Namun sebagaimana sudah diungkapkan sebelumnya, yang tidak aman adalah tanggul yang lambat laun tergerus, jalan aspal longsor, dan pada akhirnya jika tidak segera diperbaiki, tinggal tunggu waktu, tanggul jebol. Untunglah Dinas SDA gercep merealisasikan proyek penguatan tanggul dengan seat pile. Menurut Kang Ian Hendaris selaku pimpinan proyek, ketika Jelajah Jakarta mampir ke lokasi, jumlah seat pile yang sudah terpasang sebanyak 85 batang seat pile. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, sampai saat ini sudah terpancang sekitar 85 pancang Pak. Untuk yang sebelah kiri samping rumah pompa kita sudah terpancang 40. Nah untuk yang sebelah kanan kita sudah 45 Pak. Sobat Jelajah Jakarta, di lokasi proyek ini terdapat 2 pekerjaan paralel dilakukan. Ada 2 crane, di mana crane pertama melakukan pekerjaan mengangkut seat pile yang diletakkan di ponton, dan crane kedua melakukan pemancangan seat pile. Di lokasi lain yang tidak jauh lokasi pemancangan, nampak 1 unit ekskavator sedang melakukan pre-boring atau pengerukan awal atau membuat lubang sebagai titik pemancangan seat pile. Ya, Pak. Itu kita gali untuk pre-boring biar nanti setelah alat pre-boring di sana dia langsung pre-boring, dan untuk pemancangan juga biar tidak ada kendala, mancang juga jalan, pre-boring juga jalan, eksa juga jalan untuk percepatan kita Pak. Sobat Jelajah Jakarta, inilah jembatan jalur kabel PLN yang menjadi tantangan utama dalam pemancangan seat pile di lokasi ini. Dalam kontrak, seat pile harus melewati jalur kabel yang membentang di Kali Sunter ini tanpa harus membongkar jalur kabel PLN. Ekskavator yang ada di samping jalur kabel ini berhasil melewati kolong, namun alat berat lain seperti crane tentu saja sulit karena bodinya besar dan relatif tinggi karena adanya ponton, kecuali debit air di Kali Sunter ini tidak tinggi. Barangkali alat-alat berat bisa melewati kolong jembatan PLN ini. Ya kalau itu pasti tetap kita harus naik, karena untuk kren pancang itu kita tidak bisa lewat jalur bawah situ Pak. Itu pun kita pre-boring untuk coba-coba, mudah-mudahan bisa. Kalau untuk alat pancang kemungkinan kita tetap naik ke jalan raya Pak. Kita harus tetap bongkar SDA Pak. Sobat Jelajah Jakarta, sebetulnya selain tergerus limpahan air, faktor yang menyebabkan tanggul existing ini bisa jebol adalah karena akar pepohonan. Perhatikan keretakan di tanggul ini Sobat Jelajah Jakarta. Ini disebabkan karena akar pohon besar yang sudah merembet sampai masuk ke dalam tanggul. Pak RW sebetulnya juga paham pohon besar ini cukup mengkhawatirkan akan menjebol atau membuat retak tanggul existing dan juga jalanan aspal retak parah. Kalau perlu
pohon-pohon tebang ini. Tebang ini ya, lurah ya angkat tangan ini harus ini pertanaman itu. Sobat Jelajah Jakarta, mengenai pohon besar ini, strategi yang dilakukan oleh kontraktor adalah meletakkan seat pile di depan akar pohon. Setelah membentuk setengah lingkaran di depan pohon, barulah seat pile mengikuti jalur tanggul existing. Kalau sekarang kisaran di 25-26%-an Pak. Kalau untuk kendala sih kita cuma posisi pre-boring untuk lewat seberang pipa saja sih Pak. Kalau selainnya kita alhamdulillah lancar Pak, tidak ada kendala. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi kembali proyek pemancangan seat pile di Kali Sunter, Kelapa Gading Barat, Kodamar, Jakarta Utara. Semoga bermanfaat informasinya. Jelajah Jakarta akan terus mengupdate proyek ini hingga kelar 100%. Jadi saksikan terus Jelajah Jakarta. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.